Saya besarkan volumenya. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun lewat tatap maya di ruang kolaborasi ini dengan sehat. Amin. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ibu Nur Fitria, Ibu Lailatul Saidah, Ibu Masfufa, dan saya sendiri Bu Devi. Hari ini kita akan praktik coaching kasus 1, yaitu tentang seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Dalam kasus ini antara guru dan murid. Kali ini yang berperan sebagai coach adalah Bu Nur Fitria, sebagai coachee adalah Ibu Ella, kemudian Bu Masfufa, dan saya sendiri sebagai pengamat. Oke, supaya praktek ini bisa berjalan dengan lancar, sepertinya Bu Fitria dan Bu Ella perlu rileks dulu dengan melakukan teknik stop. Berhenti sejenak, ayo tangan tidak megang apa-apa. Bu Fitria, Bu Ella, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan sekali lagi, terus keluarkan sekali lagi, tarik nafas, keluarkan lagi. Oke, kita mulai ya. Suatu hari, Bu Fitri mendengar kabar jika Ella selalu bekerja sendiri dan tidak mau berkelompok. Akhirnya, Bu Fitri mengajak Ella untuk berdiskusi secara daring di luar jam pembelajaran dengan waktu yang disepakati bersama. Selamat siang, Ella. Bagaimana kabar Ella hari ini, Nak? Selamat siang, Ibu. Alhamdulillah, baik-baik, Bu. Wah, cantik sekali hari ini ya, Ella. Terima kasih, Ella, sudah hadir dalam FitCon siang ini. Ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan kepada Ella. Ibu dengar kabar dari teman Ella bahwa kalau Ella tidak mau mengikuti tugas kelompok bersama dengan mereka. Iya, Bu. Saya memang ada masalah dengan kelompok. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin Ella capai dari diskusi kita ini di siang hari? Saya ingin mencari solusi dari masalah belajar saya, Bu. Gitu ya. Kira-kira ada masalah apa dalam belajar kelompokmu, Nak? Ella lebih senang mengerjakan tugas secara individu daripada bekerja bersama dengan mereka. Kalau Ella bekerja dengan individu, kan Ella bisa mengerjakan sesuai dengan harapan dan kemampuan Ella sendiri, tanpa harus menunggu orang lain. Selain itu, hasil yang Ella capai lebih memuaskan juga, Bu. Wah, ternyata Ella anak yang mandiri ya. Iya, Bu. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk mengikuti kerja kelompok. Tapi ternyata saya lebih senang sendiri. Maksudnya, Ella tidak bisa bekerja sama dalam kelompok belajar Ella. Iya, Bu. Oke, coba bisa jelaskan mengapa Ella ingin belajar sendiri? Sebenarnya begini, Bu. Dengan bekerja secara mandiri, Ella lebih pede. Ella bisa berhasil karena bisa mengerjakan semuanya, Bu, tanpa bantuan orang lain. Saya bisa mencari referensi sendiri tanpa menunggu mereka. Oh, begitu. Jadi, apakah selama ini Ella bisa hidup tanpa membutuhkan bantuan orang lain? Enggak juga sih, Bu. Pastinya Ella juga membutuhkan bantuan orang lain.
Ya, Ella benar, Nak. Suatu saat, Ella pasti membutuhkan bantuan orang lain. Karena kita adalah manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya adalah hidup berdampingan dan saling tolong-menolong. Jadi, apakah Ella masih yakin kalau Ella tidak membutuhkan teman-teman dalam berdiskusi kelompok? Saya nggak yakin sih, Bu. Tapi sebenarnya saya kesulitan belajar saat diskusi kelompok bersama teman-teman. Oh, begitu ya. Kalau bisa, tolong ceritakan apa yang menjadi kendala saat Ella belajar kelompok bersama teman-teman. Itu, Bu, saat diskusi kelompok, kami kesusahan dalam menyesuaikan waktu untuk bertemu. Terus, terkadang kami berbeda pendapat. Bahkan nih, Bu, ada beberapa teman yang tidak menerima pendapat saya. Lalu, ada juga nih teman yang suka kepo, tapi tidak mau bekerja. Oh, Ibu paham. Nah, sekarang kita bahas satu persatu kendala-kendala yang Ella hadapi saat diskusi kelompok belajarmu yang pertama. Bagaimana sistem yang kalian laksanakan untuk menentukan waktunya itu saat berdiskusi kelompok? Saya ingin menentukan waktu diskusi kelompoknya, Bu. Oh, begitu. Ella memperhatikan waktu luang diskusi kelompok Ella kah? Atau memperhatikan waktu teman Ella? Ataupun mungkin apakah Ella memperhatikan waktu luangnya teman Ella? Belum sih, Bu. Saya kan yang menentukan waktunya. Jadi, saya hanya menyesuaikan waktu kosong saya doang. Oh, begitu ya. Ketika Ella menentukan itu, apakah teman-teman Ella menerima? Dan bagaimana hasilnya? Itulah, Bu. Ada yang nggak terima, ada beberapa menolak. Sehingga diskusi kelompoknya nggak berjalan dengan baik. Kalau begitu, bagaimana seharusnya yang Ella lakukan agar semua teman-teman Ella bisa mengikuti dengan baik? Harusnya sih saya menentukan waktu dengan memperhatikan waktu teman-teman saya juga. Nah, agar tercapai tujuan tersebut, ayo, apa yang akan Ella lakukan? Ella akan menawarkan kesempatan melalui WA grup, Bu. Jadi nantinya teman-teman bisa mengambil kesimpulan waktu yang tepat untuk kami berdiskusi. Oh gitu, hebat Ella ya. Berarti Ella menawarkan kepada semua anggota kelompok untuk permasalahan pertama dan sudah ketemu solusinya. Ella dapat menentukan dengan teman Ella. Nah, sekarang kita bahas permasalahanmu yang kedua tentang pendapat Ella yang sering tidak dihargai. Benarkah itu? Iya, Bu, benar. Oke, mengapa Ella berpikir bahwa teman Ella harus menerima pendapat Ella? Iya, Bu, karena menurut Ella, pendapat Ella itu benar, sesuai dengan tugas kelompok yang diinginkan. Oh, lalu apakah saat di diskusi kelompok, Ella menerima pendapat teman-teman Ella? Saya mendengar mereka sih, Bu, tetapi saya nggak bisa terima, karena menurut Ella, pendapat mereka itu kurang pas. Oke, sebaliknya, bagaimana pendapat mereka tentang pendapat Ella? Mereka ada yang nggak setuju, Bu. Oh, begitu ya. Nah, sekarang menurut Ella, bagaimana cara yang terbaik untuk menentukan keputusan dalam diskusi kelompok? Pendapat yang terbaik yang mendekati kebenaran
nanti itu dan yang diambil sebagai hasil diskusi kelompok. Oke, lalu bagaimana caranya agar tujuan tercapai dalam diskusi kelompok belajar Ella? Saya kira setiap anggota kelompok itu wajib mengeluarkan pendapat, lalu dilakukan voting suara terbanyak, sehingga dapat disimpulkan hasil jawaban kelompok yang dipakai. Oh, begitu. Apakah Ella sudah mencoba hal tersebut saat diskusi kelompok? Belum sih, Bu. Tapi saya janji akan mencoba hal tersebut. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang tidak mau mengerjakan tugas kelompoknya? Oke. Apakah yang sudah Ella lakukan terhadap teman-teman Ella saat ini? Apakah Ella sudah melakukan penjelasan kepada teman Ella yang tidak mengerjakan tugas dalam kelompok? Saya hanya memberikan penjelasan singkat dan ternyata hal-hal apa yang kurang dimengerti. Oke. Dan apa tindak lanjut yang akan Ella lakukan agar teman-teman Ella bisa memahami penjelasan atau topik dari tugas kelompok tersebut? Kita dalam satu kelompok, anggota kelompok yang kurang paham dapat bertanya dan yang mampu menjawab dapat menjelaskan agar semua bisa paham. Wah, bagus itu. Itu ide yang bagus. Kalau sudah saling memberikan penjelasan, nah dari pembicaraan kita pagi ini, apa saja sih yang bisa kamu simpulkan dan nantinya akan dilakukan agar Ella dan teman-teman dalam satu kelompok dapat berdiskusi dengan baik? Alhamdulillah, sudah banyak yang saya dapatkan. Yang pertama, menentukan waktu sesuai dengan kesepakatan. Kedua, menyamakan persepsi terhadap anggota. Dan yang ketiga, mengambil dan menentukan jawaban yang tepat dari hasil diskusi kelompok melalui voting suara terbanyak. Lalu, berbagi peran dan tugas setiap anggota kelompok. Jadi, semuanya mendapatkan tugas dan peran masing-masing, sehingga diskusi kelompok dapat berjalan dengan santai, namun serius, agar tugas dapat selesai tepat waktu. Sepertinya itu aja, Ibu. Ide yang sangat cemerlang dan bagus. Nah, sekarang Ella sudah paham kan? Dan sudah menemukan solusi agar dapat berdiskusi dengan kelompok belajar Ella. Ella sebenarnya anak yang pintar. Terbukti loh, tugas-tugas yang Ella kerjakan nilainya bagus-bagus. Namun, sebaiknya Ella bisa berbagi ilmu dengan teman-teman Ella melalui diskusi kelompok. Karena dengan diskusi kelompok itu sangat berguna dalam melatih jiwa kepemimpinan Ella. Ya, Ibu, saya sadar akan kesalahan saya selama ini. Saya terlalu egois dan tidak menghargai kemampuan yang dimiliki oleh teman satu kelompok. Saya janji untuk kedepannya saya akan lebih menikmati tugas yang menggunakan diskusi kelompok. Ibu bisa pahami apa yang kamu rasakan saat ini dan komitmen seperti apa sih ke depannya? Saya akan menjadi pendengar yang baik saat teman-teman saya berbicara. Saya juga akan berusaha memahami teman-teman yang lain dan menghilangkan sifat egois Ella. Dan saya bisa memotivasi seluruh anggota kelompok agar terus berjalan dan tugas kelompok dapat terselesaikan dengan baik serta tepat waktu. Itu aja kayaknya, Bu. Wah, komitmen yang sangat bagus dan hebat sekali, Ella. Nah, semoga Ella bisa berhasil ya menjadi penyemangat teman-teman Ella dan cita-cita Ella bisa tercapai. Oh iya, apa yang akan menjadi cita-citamu nak kelak? Ya, Ibu, saya ingin menjadi Menteri Pendidikan. Doakan ya, Bu. Terima kasih telah menyadarkan Ella akan pentingnya bekerja secara kelompok. Wah, keren.
Semoga cita-citanya tercapai ya nak, menjadi Menteri Pendidikan. Oh iya, kegiatan siang ini kita sudahi dulu ya nak, karena kebetulan ibu belum makan siang. Sudah lapar mau ke kantin. Nanti kita lanjutkan aktivitas berikutnya. Selamat siang Ella. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu Fitri yang cantik. Ya sayang, hati-hati ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar teman-teman? Sudah ganti. Terdengarkah? Iya. Oke. Ya, luar biasa untuk Bu Fitri dan Bu Ella. Saya sebagai pengamat satu ya, menurut saya secara keseluruhan sudah baik. Coach sudah menerapkan salah satu keterampilan utama coaching, yaitu keterampilan mendengar. Ibu Fitria sudah menjadi coach yang baik dengan lebih banyak mendengarkan coaching dan sedikit berbicara. Kemudian dari Bu Ella dan Bu Fitri sudah menerapkan 4 langkah coaching, yaitu TIRTA, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk yang pertama di tujuan, coach sudah terlihat menanyakan tujuan dari proses coaching, yaitu pada pertanyaan, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Itu yang pertama. Dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi ini? Nah, itu merupakan penyampaian tujuan coaching dari coach. Kemudian coachingnya juga bisa menjawab dengan kalimat, saya ingin mencari solusi dari masalah belajar saya. Itu yang pertama, yang tujuan. Kemudian yang kedua itu identifikasi. Yang saya tangkap dari yang identifikasi itu ada beberapa pertanyaan dari coach seperti ini. Sebentar. Yang pertama, maksudnya kamu tidak bisa bekerjasama dalam kelompok. Yang pertama. Yang kedua, coba bisa dijelaskan mengapa kamu ingin belajar sendiri. Yang ketiga, seperti ini. Oh begitu ya. Kalau bisa, tolong ceritakan apa sih yang menjadi kendala saat kamu belajar kelompok dengan teman-teman. Ada lagi, yang keempat, oh Ibu bisa pahami. Nah sekarang kita bahas satu persatu kendala-kendala yang kamu hadapi saat diskusi kelompok belajarmu yang pertama. Bagaimana sistem yang kalian laksanakan untuk menentukan waktunya dan lain-lain itu. Dari situ kan bisa dilihat. Di sini coach menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan membuat coachingnya itu bisa mengeluarkan semua yang ingin dia sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga itu rencana aksi. Pertanyaan-pertanyaan coach untuk rencana aksi yang saya tangkap itu adalah ini. Kalau begitu, bagaimana seharusnya yang kamu lakukan agar semua teman-temanmu bisa mengikuti dengan baik? Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, nah agar tercapai tujuan tersebut, apa yang bisa kamu lakukan? Di sini kan terlihat kalau semua rencana-rencana itu berasal dari coach sendiri, tapi diarahkan oleh coach. Kemudian untuk yang terakhir itu tanggung jawab. Ya, yang tanggung jawab yang saya Untuk yang tanggung jawab, nah ini ada kalimat coach seperti ini. Oke, Ibu bisa pahami apa yang kamu rasakan. Lalu untuk komitmen ke depan kamu seperti apa? Jadi dia menanyakan komitmen, menanyakan apa yang akan dilakukan. Kemudian sebentar tadi ada. Nah ini, wah bagus itu kalau sudah saling memberikan penjelasan. Nah dari pembicaraan pagi ini apa saja yang bisa kamu simpulkan? Jadi di sini itu coach mempertegas apa-apa saja yang akan dilakukan oleh coachnya. Nah, untuk pengamat 1 saya sebagai pengamat sudah selesai. Mungkin ada tambahan dari pengamat 2, Ibu Mas Kufa, monggo. Oke, terima kasih Bu Devi. Ya, saya menambahkan untuk pengamat 2. Dari hasil pengamatan yang telah dilaksanakan antara coach sama coaching, untuk coach sendiri sudah melaksanakan model TIRTA mulai dari tujuan.
di sini coach sudah menanyakan apa yang bisa dibantu dan apa yang ingin coach capai dari diskusi. Pertanyaan-pertanyaannya tadi sama dengan Bu Devi, ya. Jadi apa yang Ibu bisa bantu, kemudian apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita kali ini. Dan di situ coach juga menyampaikan tujuan yang akan diperoleh dari diskusi tersebut, yaitu ingin mencari solusi dari masalah belajar. Kemudian untuk identifikasi, saat proses identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan identifikasi yang mengarah pada potensi coach serta memberikan umpan balik. Ya, untuk pertanyaan identifikasi sama, cuma saya tambahkan di sini adalah, wah ternyata kamu anak yang mandiri ya. Nah, di situ kan coachnya mengarahkan pada potensi siswa yaitu mandiri. Nah, di situ untuk coach sendiri juga memberikan umpan balik. Oh, Ibu bisa memahami dari ucapannya, dari gaya bicaranya. Selanjutnya untuk rencana aksi, saat tahap rencana aksi, coach juga sudah memberikan pertanyaan mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalah, mulai dari rencana pertama hingga rencana kedua yang akan dilakukan. Selain itu, coach juga sudah memberikan umpan balik terhadap setiap rencana yang disampaikan oleh coach. Ada banyak rencana aksi yang dilaksanakan di situ, hampir sama dengan Bu Devi juga. Nah, di sini contohnya, kalau begitu bagaimana seharusnya yang kamu lakukan agar semua teman-temanmu bisa mengikuti dengan baik? Nah, kemudian, untuk tercapai tujuan tersebut, apa yang kamu lakukan? Kemudian, sekarang menurut kamu bagaimana cara terbaik untuk menentukan keputusan dalam diskusi kelompok? Lalu bagaimana cara agar tujuan tercapai dalam diskusi kelompok? Dan apa tindak lanjut yang bisa kamu lakukan agar teman-temanmu bisa memahami topik tersebut? Nah, di situ juga coach memberikan umpan balik seperti, oh begitu, hebat kamu ya, berarti kamu menawarkan kepada semua anggota kelompok untuk permasalahan pertama. Sehingga merangsang coach untuk bisa menyelesaikan permasalahan pertama dari apa yang dia pikirkan atau apa yang dia bisa. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, maksudnya umpan balik selanjutnya adalah, wah bagus itu. Itu umpan balik yang dilaksanakan oleh coach. Selanjutnya untuk tanggung jawab, pada tahap tanggung jawab, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, coach juga sudah memberikan umpan balik terhadap komitmen coach. Ya. Untuk pertanyaan mengenai komitmen, tadi yang pertama, nah dari pembicaraan kita, apa yang bisa kamu simpulkan dan nantinya akan dilakukan agar kamu dan teman-teman dalam satu kelompok dapat berdiskusi dengan baik. Kemudian, lalu komitmen ke depan kamu seperti apa? Nah, umpan balik yang diberikan oleh coach adalah ide yang sangat cemerlang dan bagus. Nah, sekarang kamu sudah paham dan sudah menemukan solusi agar dapat berdiskusi dengan kelompokmu. Kemudian, wah komitmen yang sangat bagus dan hebat sekali. Semoga kamu bisa berhasil menjadi penyemangat teman-teman kamu dan cita-cita yang kamu dapat tercapai. Sekian tadi tambahan dari saya. Terima kasih Bu Mas Mufa. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Langsung pindah Bu karena waktunya sudah habis. Oh, oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.